Seorang wanita hamil bernama Natalia ditampilkan saat film dimulai. Kondisi Natalis mulai terganggu, dan ibunya segera membawanya ke rumah sakit. Kebanyakan dokter tidak hadir karena larut malam, tapi ada perawat yang merawatnya. Dan Natalia melahirkan seorang bayi, tapi semua kaget dan khawatir melihat bayi itu. Karena setiap hal yang terlihat sulit dipercaya. Karena bayi mulai terbang di udara. Natalia juga merasa terkejut, dan dia berkata kepada ibunya bahwa seorang anak malaikat telah dibesarkan di rumah mereka. Bijaksana dan berpengalaman, ibu Natalia memahami bahwa dia tidak normal. Dan memang benar karena bayi itu lahir tanpa gravitasi. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlindungi, jadi tinggalkan rumah sakit. Sementara perawat memberitahu mereka itu bukan saat mereka pulang. Tapi mereka datang ke rumah mereka mengabaikannya. Ibu Natalia menanyakan pertanyaan aneh yang masuk ke rumah. Dia meminta Anda untuk mengingat wali anak ini, tetapi Natalia tidak dapat mengingat wali anak tersebut. Kemudian ibunya memberitahu bahwa anak ini tidak normal sehingga kami harus merahasiakannya. Dan kita bisa menghadapi banyak kesulitan jika seseorang mengetahuinya. Kemudian mereka memilih nama anaknya, yaitu Oscar. Dan Oscar pada kenyataannya adalah anak yang tidak biasa. Karena pembinaannya tidak mudah. Dia biasa menempel dengan langit-langit untuk waktu yang lama karena mereka meninggalkannya sendirian. Neneknya membuat tali yang berbeda untuk dia menjaga anak itu tetap di tanah. Mereka juga membuat langit-langit lembek dan berbulu sehingga anak tidak terluka. Karena mereka takut seolah-olah meninggalkannya di luar sendirian, dia akan pergi ke angkasa yang terbang di udara. Jadi mereka sangat berhati-hati dengan Oscar. Ibu dan neneknya sangat merawatnya. Oscar mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Tapi dia tetap di rumah. Neneknya tidak mengizinkannya pergi keluar. Dia biasa menonton kartun Superman yang tinggal di rumah. Dia juga pernah berimajinasi karena dia adalah seorang superhero. Kemudian Oscar bertanya kepada ibunya, Natalia, berkali-kali bahwa mengapa mereka tidak mengizinkannya keluar. Tapi mereka mengabaikannya. Oscar melihat orang-orang melalui jendela, termasuk anak-anak seperti dia yang pergi ke sekolah. Dan dia biasa melihat anak-anak bermain dengan mata penuh keinginan merindukan kehidupan mandiri. Dia berpikir karena dia mungkin akan dipenjara di sini selamanya. Kemudian suatu hari Oscar mencoba melarikan diri melalui jendela karena merasa kesal karena pemenjaraan rumah ini. Tapi neneknya sangat marah melihatnya. Mengamati semua tindakan, nenek menutup semua jendela. Dan dia membimbing Oscar bahwa dia tidak akan pernah keluar dari rumah seperti sekolah anak-anak. Dan dia akan membaca hidup di rumah. Mendengarnya, ibu Oscar pun marah. Dan dia berkata, berapa lama kita akan menahannya di penjara? Dia akan keluar pada satu waktu. Kemudian ibu Oscar membawakan jaket untuknya dengan menyimpan 2 batu di sakunya. Agar dia tidak bisa terbang. Dia membawa Oscar keluar mengabaikan ibunya. Selain itu, dia memintanya untuk tidak menceritakan rahasianya kepada siapapun seperti Superman, jika tidak, dia tidak akan menjadi Superman. Suatu ketika Oscar pergi dengan ibunya untuk membeli barang dan bertabrakan dengan seorang gadis kecil. Nama anak perempuan itu adalah Agatha. Barang-barang Agatha jatuh dari tangannya. Dia berteriak pada Oscar sambil menyerahkan 2 botol air padanya. Dia berkata, itu adalah hukumanmu untuk meninggalkan botol-botol ini di rumahku. Namun Oscar menolaknya. Tapi Oscar setuju dengan desakan Agatha. Dan dia pergi dengan gadis kecil itu tanpa memberitahu ibunya. Sekarang 2 botol berat ada di tangan Oscar dan batu juga ada di sakunya. Jadi dia merasa kelebihan berat badan. Jadi dia menjatuhkan 2 batu itu dari sakunya. Persahabatannya berkembang dengan Agatha sekarang, sampai di rumahnya, Agatha meminta botol air. Tapi Oscar menolak mengembalikan botol air tersebut. Karena dia tahu bahwa dia akan mulai terbang di udara jika botolnya dikembalikan. Agatha belum dewasa, jadi dia mengambil botol air dari Oscar. Saat dia mengambil botol air dari Oscar, dia mulai terbang di udara. Tempat itu terikat di sekelilingnya agar Oscar tidak terbang terlalu tinggi. Agatha tercengang melihatnya dan memanggil Superman-nya sambil berteriak. Oscar meminta bantuan darinya. Mendengar itu, Agatha langsung masuk ke rumahnya. Dan membawa tas merah mudanya yang berisi batu. Itu adalah gagasan yang baik dari mereka bahwa dia akan memasukkan batu-batu ini ke sakunya. Rencana mereka berhasil dan Oscar turun.
Kemudian mereka menjadi sahabat karib. Kemudian Oscar berkata kepada Agatha, "Berjanjilah padaku. Kamu akan merahasiakannya." Di sisi lain ibu dan nenek khawatir karena hilangnya Oscar. Mereka cukup mencarinya. Dan mereka berpikir seperti dia telah terbang di udara. Ibunya menemukan batu-batu itu jatuh ke tanah yang dia masukkan ke dalam sakunya. Kemudian Oscar kembali ke rumah dengan membawa tas Agatha dan menceritakan tentang Agatha kepada ibunya. Lalu ibunya bertanya, "Sudahkah kamu menceritakan rahasiamu padanya di suatu tempat?" Tapi dia berbohong dengan mengatakan bahwa saya tidak memberitahu. Kemudian Oscar dan Agatha terus bertemu satu sama lain selama beberapa hari. Kemudian suatu hari, ibu Oscar mengetahui bahwa Agatha mengetahui rahasia ini. Setelah hari itu, ibunya melarang dia bertemu dengan Agatha. Agatha biasa datang ke rumah Oscar tetapi dikembalikan ke pintu oleh Natalia. Kemudian mereka menjadi curiga di mata orang-orang di sekitarnya. Karena mereka merasa seperti ibu Oscar dan neneknya menganiaya dia. Jadi mereka tidak mengizinkannya keluar. Dan dia juga tidak bersekolah. Mereka melaporkan polisi tentang hal itu dan polisi tiba di rumah mereka keesokan harinya memperingatkan mereka untuk mengirim Oscar ke sekolah. Dan mereka harus mengirim sekolah Oscar di bawah tekanan. Kemudian ibu Oscar pergi ke sekolah bersamanya. Mereka yakin Oscar tidak bisa menjalani kehidupan normal. Mata mereka berkaca-kaca saat membawakan Oscar. Ibunya mengerti segalanya jadi memutuskan untuk meninggalkan rumah. Kemudian mereka mulai tinggal di tempat yang jauh dari rumah mereka. Bertahun-tahun telah berlalu dan Oscar juga tumbuh muda. Ibunya sudah tua sedangkan nenek sudah tidak ada lagi. Dan Oscar masih memiliki tas yang diberikan oleh Agatha. Dia tidak pernah memisahkan tas itu darinya. Bahkan dia biasa tidur membawa tas ini bersamanya. Cara hidupnya masih sama bahkan hingga saat ini menghabiskan hidupnya di rumah. Hidupnya dihabiskan untuk kerahasiaan. Oscar dan ibunya dulu peduli satu sama lain. Oscar bosan dengan kehidupannya. Dia merasa frustrasi karena menyembunyikan rahasia ini. Kemudian dia berpikir bahwa dalam waktu singkat dia akan terkenal di seluruh dunia seperti Superman idealnya, jika dunia tahu tentang dia. Dan banyak orang akan menulis buku tentang dia. Tapi ibunya tidak menginginkan seperti itu. Namun ibunya menjelaskan itu tidak akan terjadi. Dia berpikir untuk kehilangan dia jika dunia mengetahui rahasia ini. Dia menunjukkan kesabaran demi ibunya. Tapi suatu hari dia keluar rumah dengan tidak sabar tanpa memberitahu ibunya. Kemudian dia mengunjungi pertunjukan sulap untuk menampilkan bakatnya pertama kali di mana bakat orang-orang itu terungkap. Pertunjukan ini menyentuh puncaknya pada malam itu. Dan ibunya juga melihat pertunjukan itu. Ibu Oscar tidak berdaya dalam masalah ini. Banyak orang telah melihatnya di TV membuatnya terkenal. Dia bertemu dengan seorang pria bernama David keesokan harinya. Dia sebenarnya adalah seorang agen. Dia meyakinkan Oscar bahwa dia memberinya rumah besar untuk tempat tinggalnya dengan mengambil tanda tangan pada perjanjian kontrak. Oscar ingin menjadi terkenal. Pergi dalam pertunjukan besar, dia menunjukkan penampilannya. Oscar menjadi kepribadian yang terkenal terlalu cepat. Dan setelah itu, dia diberi nama pria tanpa gravitasi. Orang-orang itu menikmati pekerjaan mereka menghasilkan banyak uang. Namun suatu saat Oscar merasakan impian masa kecilnya untuk menjadi superhero, padahal dia bukanlah superhero. Ia hanya menjadi boneka yang digunakan oleh orang-orang untuk hiburan mereka. Kadang dia dipanggil di acara sulap dan kadang di acara media. Dia mulai tidak menyukainya seiring berjalannya waktu. Meski banyak buku yang ditulis tentangnya. Dan banyak majalah dicetak. Dan dibuatlah film dokumenter yang menunjukkan citra buruk ibu dan neneknya. Dan itu tidak disukai oleh Oscar. Lalu ada pertunjukan terakhir di mana dia berkostum malaikat yang dia benci. Dia berkata, "Saya bukan malaikat." Dia mulai mengatakan sakit kepada orang-orang di acara itu dengan marah. Kemudian dia berkata kepada ibunya bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan semua ini. Dia memberitahu agennya, "Cukup. Saya tidak ingin menjadi terkenal dan pekerjaan saya sampai saat ini. Dia tidak akan bekerja lebih lama lagi." Agennya menjelaskan Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi Oscar kesal dengan semua ini. Dia memintanya untuk memberitahu orang-orang pria tanpa gravitasi telah meninggal atau terbang di udara. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya karena dia ingin menjalani kehidupan yang terpisah.
Berita mengungkapkan di hari mendatang bahwa pria tanpa gravitasi sudah mati. Banyak orang berbicara secara berbeda tentang dia. Ibu Oscar mulai hidup sendiri. Dan banyak jurnalis yang terus berkunjung ke rumahnya untuk mengambil informasi tentang Oscar, tapi dia tidak pernah menceritakan apapun kepada mereka. Setelah bertahun-tahun ibu Oscar juga meninggal. Tapi Oscar masih hidup. Dia menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Dia memiliki janggut panjang dan biasa duduk di kursi roda untuk menyembunyikan rahasianya dari dunia. Dia telah mengubah identitasnya melakukan pekerjaan di hotel sebagai resepsionis. Dia diperlakukan dengan baik oleh semua orang. Suatu hari temannya Ahta bertemu dengannya. Dia mengenalinya karena tas merah muda yang masih dengan Oscar bahkan sampai hari ini. Yang dia berikan padanya di masa kecil. Dan dia tetap di tanah karena tas ini dan tidak menikah. Mereka merasakan kebahagiaan bertemu satu sama lain. Tapi Agatha tidak puas dengan kehidupannya. Karena tujuannya hanya untuk mencari uang, jadi dia tidak punya hati nurani. Dia biasa mengunjungi banyak pemuda di hotel tempat Oscar bekerja. Oscar merasa sangat tidak enak melihatnya. Oscar berkali-kali berbagi perasaannya dengan Agatha. Dia terlalu berubah jadi abaikan kata-katanya. Di situ dinyatakan bahwa Oscar masih memiliki perasaan padanya. Kesengsaraan adalah alasan Agatha berubah hidup. Dan Oscar juga meninggalkannya juga. Seiring berjalannya waktu, mereka saling memahami dan menikah. Dan mereka mulai tinggal di rumah masa kecil yang sama. Dan filmnya selesai di sini.